ketahuan beli helikopter dan borong Ferrari pakai dana desa. Tapi yang lebih heboh yang datang langsung nyikat bukan polisi, tapi gubernur sendiri, Kang Deddy Mulyadi. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kemewahan desa ini? Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di channel DC Wahyu Limit. Heboh, seorang bukades di Jawa Barat beli helikopter dan borong mobil Ferrari pakai dana desa. Semoga kita semua senantiasa mendapat keberkahan. Jangan lupa selipkan salawat hari ini, walau hanya satu kali. Desa Sukamulya di Kabupaten Subang dikenal sebagai desa agraris yang damai. Sawah membentang luas, penduduknya ramah, namun hidup mereka jauh dari kata sejahtera. Jalanan berlubang, jembatan kayu rapuh, bahkan sekolah dasar hanya berdinding bambu. Namun ada yang janggal dalam 2 tahun terakhir. Rumah Kepala Desa Sulastri berubah total. Bukan lagi rumah panggung sederhana, melainkan bangunan 3 lantai bergaya Eropa lengkap dengan kolam renang dan air mancur. Di garasi, warga sering melihat mobil-mobil asing berwarna merah mengkilap yang tak pernah mereka kenal. Pada suatu pagi, sebuah helikopter putih terdengar menderu dari langit. Warga geger saat helikopter itu mendarat di lapangan bola desa yang seharusnya untuk anak-anak bermain. Dari heli itu, Bukades turun sambil mengenakan kacamata hitam dan tas branded. "Bukades balik dari Bandung naik heli," bisik ibu-ibu pasar. Yang paling mengejutkan, di suatu sore, 3 Ferrari merah 2, warna merah terang, 1 merah marun melintas bersamaan di jalan kampung. Jalan yang bahkan masih berupa tanah dan batu. Mobilnya ngalahin pejabat kabupaten. Apalagi Presiden RT, celetuk Pak Dharma, tukang tambal ban. Beberapa warga mulai bertanya-tanya, dari mana uang Bukades? Dana desa sebesar 1,7 miliar rupiah per tahun mestinya untuk perbaikan irigasi, pemberdayaan UMKM, dan beasiswa anak kurang mampu. Tapi kenyataannya, jalan tetap rusak, bantuan pupuk tak turun, dan pelatihan desa selalu dibatalkan. Semua mulai menyadari ada yang tidak beres. Namun, siapapun yang mempertanyakan, langsung disingkirkan. Seorang guru PAUD, Bu Rina, sempat membuat status Facebook mempertanyakan dana desa. Tapi keesokan harinya dipanggil ke balai desa dan diminta diam atau diberhentikan. Desa Sukamulya kini jadi tempat yang aneh, mewah di atas, menderita di bawah. Namun, sebuah video TikTok yang merekam Ferrari merah terparkir di depan balai desa akhirnya viral dan membuka pintu untuk perubahan besar. Dan perubahan itu dimulai dari seseorang di Gedung Sate Bandung, seorang pemimpin yang dikenal tegas dan blusukan. Namanya Gubernur Deddy Mulyadi. Beberapa hari setelah video Ferrari merah viral, suasana desa Sukamulya mulai memanas. Warga berkumpul di warung kopi, di pos ronda, hingga di sawah semua, membahas satu hal. Duit dari mana Bukades? Pak Maman, petani yang sudah 3 kali gagal panen karena irigasi rusak, merasa geram. Janjinya dulu mau bikin saluran air beton, malah yang dibeton garasi mobilnya. Ibu-ibu pengajian pun mulai berbisik. Ada yang bilang, anak Bukades sekarang sekolah di luar negeri. Ada juga yang cerita, tiap malam di rumah Bukades ada suara pesta. Sementara itu, Bu Rina, guru PAUD yang sempat ditekan karena mengkritik, diam-diam mulai mencatat bukti-bukti. Ia menyimpan tangkapan layar dari situs LPSE Desa, laporan penggunaan dana yang tak masuk akal, pelatihan pertanian, Rp 30 juta. Tapi tak ada satupun pelatihan berlangsung. Perbaikan jalan, Rp 45 juta. Jalan tetap tanah, biaya kegiatan sosial, Rp 50 juta. Entah dipakai untuk apa. Bu Rina mulai menyusun laporan diam-diam. Ia tahu, kalau sampai ketahuan, dia bisa dipecat atau lebih buruk. Sore harinya, ia memberanikan diri mengirim email langsung ke Gubernur Deddy Mulyadi dengan subjek, "Mohon perhatian Bapak Gubernur, dana desa kami diduga disalahgunakan." Tak disangka, email itu langsung dibaca. Malamnya, di pendopo gubernuran, Kang Deddy duduk di kursi kayu sederhana, membuka ponselnya. Ia membaca dengan seksama laporan Bu Rina, lalu menonton ulang video TikTok viral tentang Ferrari merah dan helikopter Bukades. Wajahnya berubah serius. Nagara kudu hadir. Dana desa itu amanah rakyat, bukan buat gaya-gayaan, katanya sambil berdiri dari kursi. Keesokan harinya, Kang Deddy langsung memutuskan, besok saya turun ke Sukamulya tanpa pengawalan resmi. Saya mau lihat sendiri. Pagi itu, desa Sukamulya tampak seperti biasa. Ayam berkokok, ibu-ibu menyapu halaman anak-anak main layangan. Tapi satu hal tak mereka tahu, seorang tamu tak terduga sedang melangkah pelan di gang kecil desa. Bukan dengan iring-iringan mobil dinas, Kang Deddy Mulyadi datang sendiri. Hanya ditemani satu sopir. Mobilnya ditinggal di pinggir jalan besar. Dan ia berjalan kaki ke dalam desa, mengenakan pakaian khas udeng putih, kemeja putih panjang dengan lambang gubernur,
dan celana putih bersih. Kuring moal, datang janggaya. Kuring datang jang-eng dangu naonenu karasaku rahayat. Ucapnya dalam hati. Ia menyapa satu persatu warga yang dilewatinya. Membuat beberapa dari mereka melongo. Itu Gubernur Dedi beneran? Astagfirullah. Atuh, tu aya protokol. Kunaon anjuna kadie? Warga mulai mengikuti dari belakang. Beberapa diam-diam merekam. Sementara itu, Bukades tengah duduk di teras rumah megahnya. Ditemani 2 orang ajudan pribadi dan suara musik soft jazz dari dalam rumah. Di depannya ada laptop terbuka dan laporan dana desa yang tampak dibuat asal-asalan. Tiba-tiba, salah satu warga berlari ke arah rumah Bukades. Bu, Gubernur datang tadi di warung Buum. Bukades langsung panik. Ia berdiri terburu-buru, menyuruh ajudannya menyembunyikan dokumen dan menutup pintu ruang garasi tempat 3 mobil Ferrari warna merah, kuning, dan putih terparkir. Tak lama kemudian, Kang Dedi tiba di halaman rumah Bukades. Warga sudah ramai berkumpul di luar pagar. Dengan tenang, Kang Dedi melangkah masuk. Ia tak bicara sepatah kata pun, hanya menatap tajam ke arah Bukades yang gugup dan mencoba senyum-senyum canggung. Ibu Kades, abdi hoyong, diajak jalan Kak Balong, Kak Jalan Desa, Kak Paut, ayeuna. Bukades kelihatan bingung. Pak Gubernur, mungkin lebih baik nanti siang. Ayona Bu, ulah ngadagoan, nu nyeri teh rahayat. Urang kudu ningali sorangan. Pagi menjelang siang, langkah Kang Dedi Mulyadi mantap menyusuri jalan desa yang sebagian besar sudah berlubang, becek, dan dipenuhi semak. Ini jalan utama warga, dana perbaikan kemana? Tanyanya datar. Bukades berjalan setengah langkah di belakang. Sesekali mencoba senyum sambil menjawab pelan. Iya Pak, tahun ini belum sempat dieksekusi. Masih proses pengadaan. Pengadaan jalan? Tapi pengadaan mobil Ferrari bisa cepet ya Bu? Kalimat itu menusuk seperti belati. Warga di belakang tertawa kecil. Beberapa meter kemudian, mereka sampai di bangunan PAUD. Dinding kusam, jendela pecah, bahkan plang nama miring hampir jatuh. Seorang guru honorer keluar dengan wajah terkejut, buru-buru membenahi jilbab. Assalamualaikum, Gubernur. Masya Allah. Waalaikumsalam Bu. Kumaha kabarna PAUD di die? Guru itu hampir menangis. Kami urunan untuk beli kapur, Pak. Udah 3 tahun plafon bolong. Anak-anak kadang belajar di luar kalau hujan. Kang Dedi menoleh tajam ke Bukades. Sementawis anak balita belajar di tempat reot, ibu bisa nyetir helikopter. Bukades diam. Tangannya gemetar memegang ujung kerudung. Terakhir, rombongan mengarah ke irigasi desa. Saluran air kering, penuh sampah plastik dan lumpur. Sawah di kiri kanan menguning. Tidak terairi sejak 2 bulan lalu. Petani di die cicing hungkul ayeuna. Toyoka hayang melak deui. Kusabab ibu ngaleungitkeun harapan dina sawah maranehna. Kamera warga merekam semua. Live streaming di Facebook dan TikTok meledak dengan ribuan penonton. Ternyata benar. Selama ini dana desa bukan salah cair, tapi salah sasaran. Wajah warga menangis dan bertepuk tangan pelan saat Kang Dedi memegang pundak seorang petani tua yang sudah 2 musim gagal panen. Sore itu, suasana balai desa Tegal Kalong memanas. Ratusan warga berkumpul. Sebagian membawa poster bertuliskan, "Uang rakyat bukan buat gaya-gaya dan kami ingin jalan, bukan Ferrari." Di tengah kerumunan, Kang Dedi Mulyadi berdiri di podium darurat, dikelilingi oleh wartawan dan aparat. Suaranya lantang, tapi penuh kendali. Warga Tegal Kalong sudah terlalu sabar. Hari ini kita bongkar semuanya. Bukades terlihat gelisah, duduk di bangku plastik depan balai desa. Tubuhnya condong ke depan. Keringat menetes meski angin sore berembus sejuk. Tiba-tiba, seorang pria berpeci dengan kemeja kotak-kotak maju ke depan. "Saya Pak Ujang, RT 05. Saya minta izin bicara." Pak Gubernur, Kang Dedi, mengangguk. "Maju, Pak RT." Aing dengar dengan tangan gemetar. Pak Ujang membuka map lusuh berisi bukti transfer dan kwitansi. "Ini Pak, saya disuruh tanda tangan laporan fiktif. Jalan lingkungan katanya udah diaspal. Padahal masih tanah. Saya takut selama ini. Tapi sekarang, saya malu sama warga saya sendiri." Warga sontak heboh. Sebagian berteriak, sebagian menangis. Bukades mencoba berdiri, tapi kursinya nyaris roboh. "Itu fitnah. Saya difitnah. Semua sudah sesuai prosedur." Namun suara massa lebih keras. "Balikin uang kami." Bukades, penjara. Penjarakan. Kang Dedi hanya diam. Wajahnya dingin. Setelah beberapa saat, ia angkat tangan, memberi isyarat tenang. "Tenang dulur sadayana. Hukum akan bicara. Tapi hari ini,
Semua kebusukan udah kebuka. Adegan berakhir dengan Kang Dedi menatap tajam ke arah Bukades, sementara kamera media menyorot wajah paniknya. Pagi harinya di rumah Bukades, deru mesin truk pengangkut dan sirina mobil aparat mengejutkan warga sekitar. Di halaman rumah mewahnya yang mencolok di tengah kampung, deretan mobil mewah terparkir rapi Ferrari merah, putih, kuning, dan satu SUV hitam berplat khusus. Kang Dedi Mulyadi hadir langsung, ditemani tim Kejati dan polisi berseragam lengkap. Ia berdiri di depan pagar rumah sambil menunjuk ke arah mobil-mobil itu. Inilah hasil dari uang rakyat yang diselewengkan. Hari ini kita ambil semua. Bukades keluar dari rumah dengan daster sutra dan rambut acak-acakan. Matanya sembab, namun tetap berusaha mempertahankan wibawa. Pak Gubernur, ini semua salah paham. Mobil-mobil ini bukan dari dana desa. Namun tak ada yang percaya. Petugas mulai menggiring mobil ke atas truk towing satu persatu. Warga berkumpul di luar pagar, sebagian merekam dengan ponsel. Teriakan dan cibiran tak bisa dihindari. Itu mobil Ferrari Bukades. Yang merah katanya buat ngaji ke masjid. Helikopternya? Mana? Jangan lupa diangkut juga. Saat Ferrari terakhir dinaikkan, Bukades menjerit histeris. Ia mencoba menghalangi petugas, namun terjatuh di lantai garasi. Tubuhnya lemas, napasnya memburu, matanya mendadak putih. Jangan ambil semuanya. Saya pingsan. Petugas medis langsung datang. Kang Dedi hanya memandanginya dingin. Rakyat sudah cukup sakit. Sekarang giliran dia yang merasa. Setelah pingsan di garasi, Bukades dilarikan ke rumah sakit daerah. Kang Dedi Mulyadi meminta agar ia dirawat di ruang VIP dengan pengawasan ketat. Namun, satu permintaan beliau jelas. Setelah sadar, kita harus dengar semua pengakuannya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Di dalam ruang rawat, Bukades mulai sadar. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, namun matanya berkaca-kaca. Di sekelilingnya ada dua penyidik, seorang perawat. Dan tak lama kemudian, Kang Dedi datang masuk. Bukades langsung menangis. Air matanya mengalir deras, seperti melepaskan beban yang selama ini ditahan. Saya nggak kuat, Pak. Semua ini bukan ide saya. Kang Dedi duduk tenang di samping ranjang. Suaranya pelan, namun tegas. Kalau bukan ide ibu, siapa dalangnya? Uang miliaran itu tidak mungkin menguap begitu saja. Bukades menggeleng lemah. Ada tekanan dari oknum camat dan kontraktor proyek. Saya cuma wayang, Pak. Saya diancam. Penyidik langsung mencatat setiap kata. Nama-nama mulai muncul. Camat, 2 orang kontraktor, bahkan seorang oknum anggota Dewan Kabupaten. Kang Dedi menghela napas dalam. Tangannya mengepal. Berarti ini bukan cuma soal satu kades. Ini sindikat. Kita harus bongkar semuanya. Kamera menyorot wajah Bukades yang berlinang air mata, lalu berpindah ke wajah Kang Dedi yang kini penuh amarah, namun tenang. Ibu sudah ambil langkah benar dengan bicara, tapi konsekuensi tetap jalan. Kita kejar yang di atas. Pagi itu, langit Subang tampak cerah, tapi suasana di kantor Gubernur Jawa Barat sangat tegang. Setelah mendengar pengakuan Bukades di rumah sakit, Kang Dedi langsung menggelar rapat tertutup dengan tim Inspektorat dan Polda Jabar. Lokasi gudang yang Bukades sebutkan harus dicek sekarang juga. Saya ikut turun, ujar Kang Dedi tegas. 1 jam kemudian, iring-iringan mobil dinas meluncur menuju sebuah gudang tersembunyi di daerah pegunungan. Gudang itu berpagar tinggi dengan kamera CCTV di tiap sudut. Begitu tim tiba, mereka langsung mendobrak masuk. Semua terbelalak. Di dalam gudang mewah tersebut, mereka menemukan 3 mobil sport Ferrari berwarna merah menyala, kuning keemasan, dan hitam legam, semuanya dalam kondisi masih mulus. Tak hanya itu, terdapat juga helikopter pribadi yang diparkir rapi, dengan logo desa kecil yang ditempel asal-asalan di bodi sampingnya. Kang Dedi melangkah maju. Matanya menyapu seluruh isi gudang. Wajahnya memerah, menahan amarah. Dana desa seharusnya untuk jalan kampung. Untuk irigasi, bukan untuk gaya hidup mewah begini. Suaranya menggema. Petugas kepolisian segera menyegel tempat itu dan mengamankan semua barang bukti. Dari tumpukan dokumen yang tersebar di meja gudang, mereka juga menemukan transaksi mencurigakan ke beberapa rekening pribadi yang masih diselidiki. Ini bukan ulah Bukades sendirian, ujar salah satu penyidik. Kang Dedi menatap lurus ke depan. Ia tahu, kasus ini lebih besar dari yang terlihat. Besok saya umumkan ke publik, rakyat harus tahu, katanya sambil mengepalkan tangan. Pagi itu, suasana kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat begitu tegang. Setelah penyitaan helikopter dan mobil-mobil mewah di gudang rahasia, Bukades resmi ditetapkan sebagai tersangka utama dalam penyalahgunaan dana desa. Kang Dedi Mulyadi dengan wajah tegas namun tetap bijaksana hadir langsung
untuk menyaksikan proses pemeriksaan. Di hadapan para jaksa dan penyidik, Bukades ini bukan ulah Bukades sendirian, ujar salah satu penyidik. Kang Dedi menatap lurus ke depan. Ia tahu, kasus ini lebih besar dari yang terlihat. Besok saya umumkan ke publik, rakyat harus tahu, katanya sambil mengepalkan tangan. Pagi itu, suasana kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat begitu tegang. Setelah penyitaan helikopter dan mobil-mobil mewah di gudang rahasia, Bukades resmi ditetapkan sebagai tersangka utama dalam penyalahgunaan dana desa. Kang Dedi Mulyadi dengan wajah tegas namun tetap bijaksana hadir langsung untuk menyaksikan proses pemeriksaan. Di hadapan para jaksa dan penyidik, Bukades akhirnya angkat bicara dengan suara gemetar dan mata berkaca-kaca. Ia mengaku bahwa tindakannya bukan semata ambisi pribadi. Ada tekanan dari oknum anggota dewan, Pak Gubernur. Saya dijanjikan jabatan lebih tinggi, asal bersedia menyalurkan dana desa untuk proyek-proyek fiktif mereka, ucap Bukades menunduk dalam penyesalan. Keterangan itu membuat suasana ruangan membeku. Kang Dedi menggenggam meja, menahan emosi. Jangan pikir rakyat bisa dibohongi terus-menerus. Siapapun yang terlibat akan saya bongkar sampai ke akar-akarnya, seru Kang Dedi. Teruk Kang Dedi. Di luar gedung, ratusan warga desa berkumpul membawa poster dukungan untuk Kang Dedi dan menyerukan keadilan. Teriakan mereka menyatu dengan deru media yang mengabadikan tiap momen. Ini menjadi titik balik besar. Skandal dana desa ternyata bukan hanya ulah satu orang. Ada jaringan gelap kekuasaan di baliknya dan Kang Dedi bersumpah akan menyeret semuanya ke cahaya hukum. Hari itu, halaman balai desa dipenuhi warga. Mereka berkumpul bukan untuk memprotes, tapi untuk menyaksikan perubahan besar yang tak pernah mereka bayangkan. Kang Dedi Mulyadi berdiri di panggung sederhana, mengenakan udeng putih, kemeja panjang gubernur khas Jawa Barat, dan celana putih polos. Di belakangnya berdiri para pejabat inspektorat, tim Kejati, dan tokoh masyarakat. Dana desa adalah amanah rakyat, bukan untuk membeli helikopter, bukan pula untuk pamer kekuasaan. Hari ini, kita kembalikan uang rakyat kepada rakyat. Sorak-sorai menggema. Di antara kerumunan, Bukades kini memakai seragam dinas coklat lengkap. Wajahnya tampak lesu dan tertunduk. Digiring oleh petugas kejaksaan. Ia tak melawan, hanya menunduk menahan malu. Mobil-mobil mewah yang sempat dibeli dengan uang desa kini diparkir di depan sebagai barang bukti. Bahkan helikopter kecil yang sempat menghebohkan warga, kini dia membisu di lapangan. Anggaran tahun depan akan dikelola bersama oleh tim. Transparansi desa yang dipilih langsung oleh rakyat. Desa ini harus bangkit tanpa korupsi. Di akhir pidatonya, Kang Dedi menatap wajah-wajah warga yang mulai percaya kembali bahwa keadilan itu nyata. Ia lalu turun dari panggung dan bersalaman dengan para petani, ibu rumah tangga, dan anak-anak sekolah. Hari itu, bukan hanya Bukades yang jatuh, tapi juga lahirnya harapan baru dari desa kecil yang sempat dikaburkan oleh kemewahan palsu.